Terus. Terima kasih ya atas kehadirannya para korline, terus koordinasi masing-masing SIP-nya, baik SIP A, B, C, dan N. Mungkin dari hasil musnik kemarin, baru kali ini kita temu bareng ya. Jadi kita silaturahmi, paling tidak di saling mengenal, kemudian tahu juga apa tugas-tugas yang diamanatkan dari organisasi. Mungkin nanti ada di share untuk strukturnya. Selain kemudian yang saya hormati Ketua BOK kita, Bung Suparman, kemudian Waka 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Kemudian lumayan padat, makanya kita mulai. Sebelum kita mulai, kita Oke, untuk rundown acara pagi ini, pertama pembukaan, kemudian nanti menyanyikan lagu Indonesia Raya, kemudian Mars SPMI, kemudian nanti sambutan, kemudian nanti ada sosialisasi organisasi, struktur organisasi oleh bidang 2, kemudian nanti ada sosialisasi PKB, ya, kemudian nanti ada Oke, sebelum kita mulai acara, kita berdoa, kemudian minta tolong kepada Takmir gedung 1, Bang Firmanto. Melanjutkan acara kita lebih jauh, mari kita berdoa kepada Allah SWT. Semoga acara kita pada hari ini dari awal sampai kita pulang nanti bisa diberkahi dan dilancarkan oleh Allah SWT. Amin. Marilah kita baca Ummul Quran. Suramil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi wasallam ajmain. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamna ya Allah kama rabbayana shaghira wa an jami'il muslimina wal muslimat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil 'ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma ahwina lana fi saqaratil maut wa najatan minan nar wal 'afwa 'inda al-hisab. Allahumma bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis samaa'i wa huwas samii'ul 'aliim. A'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Allahumma afina fi badana, Allahumma afina fi sam'a, Allahumma afina fi basara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Marilah kita bersatu.
silaturahmi pasti harus ada pembicaraan satu sama lain ya. Nanti seperti yang disampaikan dalam acara tadi juga, sampaikan bahwasanya pada hari ini adalah yang pertama kali kita jadwalkan untuk bertemu dengan Bakorkon, karena memang akhir-akhir ini semenjak terbentuk kepengurusan baru, kita padat sekali acaranya. Untuk itu saya mohon maaf, sudah ada beberapa orang, bukan beberapa orang ya, banyak orang yang menjapri saya, kapan Pak Ketua kita adakan sosialisasi, baik itu ke LAN maupun ke Bakorkon maupun tim-tim kerja. Seyogyanya itu akan kita sampaikan di minggu kemarin sebenarnya plannya, sebelum tanggal 11 hari ini. Tapi minggu kemarin sebagaimana kita ketahui, itu pun 5 hari ada instruksi untuk aksi, dimana kita ketahui hari Senin itu tanggal 26 kalau nggak salah, tanggal 6 ya. Nah, itu hari Senin itu kita betul-betul masif aksinya. Kemudian Selasa, Rabu kita ke Dompa. Ada sebagian di Batam, sebagian ke Dompa bersama dengan aliansi. Yang ke Dompa hanya 20 orang. Dengan 20 orang pun di sana kita dihadang oleh kawat peduli. Tapi mereka kecolongan rupanya. Kawan pedulinya kan ada 2 jalan yang masuk ke kantor gubernur. Yang sebelah kanan mereka kasih kawan peduli untuk menghadang kita pada waktu masuk di pos polisi. Kemudian sebelah kiri yang tempat parkir mereka pasang. Kami lewat dengan parkiran. Sehingga mereka jaga di depan, kami sudah ada di lobi kantor gubernur. Ya, itu kira-kira seperti itu kisahnya. Sampai di sana, kita langsung ke resepsionis mendapat rundown acara untuk gubernur. Di sana juga mereka ternyata komunikasinya juga tidak berjalan lancar. Resepsionis bilang, Bapak ada di belakang, ada di aula, lagi menghadiri peresmian pengangkatan PNS baru. Tapi setelah mereka tanya, Bapak-bapak ini dari mana? Dari Batam, kata kami. Langsung masuk beberapa polisi, TNI, pokoknya memenuhi lobi itu semua. Salah satu maju yang berpakaian putih dan bercelana hitam, 2 orang, bilang Bapak nggak ada. Nah, lucunya lagi, yang salah satu kita hubungi secara personal bilang, Bapak bilang kepada kami, bilang Bapak nggak ada. Kayak anak-anak kan. Ternyata yang kita hubungi secara pribadi itu adalah orang terdekatnya wakil gubernur dari sisi Marlinnya. Yang tadi ngomong bersama kita itu dari sisi Amsakarnya. Ternyata 2 di sana juga begini gitu. Ya kan? Ya. Rundown acaranya akhirnya nggak tahu kenapa terjadi, gubernur was-was, dia nggak sempat menghabisin acara itu. Kita masih nunggu di depan. Setelah jam 12 lewat, kita mau ketemu beliau, ternyata beliau sudah diinformasikan ada kawan-kawan kita yang masuk, kawan ada ponakannya yang kebetulan intel di situ, mengabarkan bahwa gubernur sekarang ada di Bank Riau katanya, sampai jam 4. Kami mau keluar nggak bisa, akhirnya masuk ke situ, kami tetap ada di lobi. Akhirnya jam 5:30 ada informasi lagi, beliau dengan istrinya sudah ada di bandara, pergi ke Jakarta. Itulah histori yang terjadi 2 hari itu. Namun yang proditnya itu setelah maghrib, pada waktu sedang berkumandang azan, semua lampu dimatikan, kita diusir, tapi duduk di dalam lobi itu, disuruh mau diangkat sambil duduk itu, kami tetap duduk, nggak bakal pergi. Terus begitu juga terjadi lobi dan lain sebagainya. Akhirnya
jam setengah 12 kosong baru keluar dari kantor gubernur. Itu yang terjadi di hari Rabu dan Kamis. Rabu lah terutama malam Kamis. Jadi maksudnya saya mewakili pengurus 15, mohon maaf setelah terbentuk kepengurusan yang baru ini, baru kali ini kita mencoba bersosialisasi apa sih sebenarnya nanti program-program kerja yang telah diterapkan dan disusun oleh Waka dan Wasek dari 6 bidang. Nanti silakan dipertanyakan bagaimana prosesnya ke depan, bagaimana cara kita untuk berkontribusi, bagaimana cara kita untuk ikut serta mensukseskan SPMI ini. Saya pribadi berharap ke depan kita akan memperbanyak yang namanya training center. Jadi silakan Bing dan Bung semua yang berminat untuk ikut di dalam training yang nanti akan disampaikan oleh Waka dan Wasek ini, silakan ikut, karena program untuk periode ini kita fokuskan untuk training bagaimana agar supaya kita semua yang ada di PUK Infineon ini menguasai dan memahami bagaimana sih ternyata sekilas atau sepenuhnya atau masuk ke dalam itu tentang berserikat itu seperti apa, terutama yang berhubungan dengan FSPMI dan aliansi, karena aliansi di sini kita ada 4, SPMI, SBSI, SPSI dan lain sebagainya kan, itu masuk ke dalam aliansi. Nah nanti ada beberapa dari anggota itu akan kita masukkan lebih spesifik lagi, masuk ke dalam betul-betul training skill. Contohnya, kalau bidang 3 dan bidang 4 di waktu periode yang lalu, termasuk juga saya salah satu di dalamnya, kita akan di training yang menjurus ke khusus skill bagaimana teknik beracara. Jadi tahap pertama, kedua sampai di advance. Jadi bagaimana caranya kita beracara di pengadilan, bagaimana sih kita kalau mendampingi ada kawan kita yang lagi bermasalah berhubungan dengan tripartit kemudian ke PHI, itu bagaimana caranya, bagaimana membuat surat menyurat untuk proses itu, terus bagaimana prosedur dan lain sebagainya. Itu masuk ke sana. Kemudian nanti di bidang 4 itu namanya K3. Nah ini sangat dibutuhkan. Jadi kawan-kawan semua yang kira-kira berminat untuk masuk ke sana, silakan hubungi bidang 4, HI dan K3 dan PKB di sana. Nanti kita ini kan, karena kita sangat butuh. Memang sekarang kita sudah punya perwakilan di SH melalui timnya itu sudah ada perwakilan, tapi alangkah baiknya juga lebih banyak lebih bagus kita memahami K3 itu, sehingga implementasi K3 di perusahaan itu tidak akan bekerja semaunya mereka saja gitu. Jadi kita sebagai pelaksana ya sekaligus sebagai pengawas, memonitor pelaksanaan itu. Karena kalau hanya ditujukan kepada pengurus 15 saja untuk mengawasi dan memonitor itu tidak cukup, apalagi sekarang ada di Batam 1 dan Batam 2. Mungkin ada yang lihat saya kemarin di hari apa ya kemarin itu yang terjadi di kantin. Ada yang waktu makan? Waktu makan di kantin hari Kamis, tidak ada satupun dari kita yang menyetop HR itu mempresentasikan itu. Tahu nggak kita di dalamnya itu ada apa? Di dalam item-item itu sudah masuk yang mereka terapkan unsur omnibus law di situ. Makanya waktu itu selesai penandatanganan seremoni PKB, saya lewat kantin, saya dengar ada Anam dengan siapa ya, kalau nggak salah dari HR, mempresentasikan itu. Ternyata itu belum pernah berkomunikasi sama kita. Makanya saya stop mereka dan kita bicarakan jam 1 kalau nggak salah dengan HR, kita bicarakan di Bali. Dan itu acara itu saya stop. Atas kesediaannya menjadi Ketua PUK Infineon Batam. Dan dari hasil
Musnik turun lagi kita untuk kepengurusan. Maka terpilihlah sebagai sekretaris PUKM Pimpinan Batam yaitu Pak Devi Aditya, kebetulan mereka belum hadir. Dan bendahara kita yaitu Pak Suhermanto yang mempunyai tempat ini. Salam sejahtera buat kita semua. Oke, mungkin tadi MC sudah wanti-wanti ya waktunya, karena juga waktu kita lihat sudah menunjukkan pukul 5 sore. Jadi kita cepat aja ya. Oke. Ya, ikan cepat ikan gabus. Makin cepat makin bagus. Oke, kita langsung aja ke ini. Inilah hasil perundingan PKB kita. Tapi ini hasil ini tidak serta-merta langsung muncul sekalian seperti ini. Ada kita di awal kita minta juga dari lain, itu ada nama kita dari tim 3 apa ini sama Bung Agus kemarin menjaring data-data dari teman-teman semua di LAN. Apa ide atau saran-saran yang ingin kita sampaikan ke manajemen untuk PKB kita periode ini. Nah, kemudian setelah itu, setelah penjaringan data, kemudian kita bentuk 2 komisi, komisi A dan komisi B. Nah, mereka melakukan selalu perundingan, diskusi di union room itu. Itulah kita lihat semangat dari tim A dan tim B yang luar biasa lah dalam menjaring informasi yang disampaikan dari teman-teman semuanya. Kemudian setelah komisi A, komisi B selesai, kita lakukan rapat komisi. Ya, rapat komisi, kemudian kita konsolidasi ke tahap berikutnya. Jadi kita seperti ibaratnya seperti perundingan tapi dalam internal lah dengan pengurus. Jadi dari komisi A, komisi B menyampaikan apa yang sudah hasil diskusi mereka finalnya, kemudian disampaikan di rapat kita. Nah, kemudian hasil ini final hasil ini kemudian kita lanjutkan ke PKB yang kita laksanakan di bulan November kemarin. Ya, bulan November kemarin. Ya, itu tim perunding dari pihak union itu kita ada 35 orang anggota. Itu diisi oleh beberapa anggota komisi dan juga pengurus. Ya. Nah, dari jadwal itu di November itu kita jadwalkan 4 kali jadwal itu. Ya, jadwal 4 kali. Nah, sebelum perundingan November itu kita ada yang tatip. Nah, di tatip ini sebenarnya sudah berdarah juga ini kondisinya. Jadi di tatip itu kalau teman-teman ada di sana itu mereka sudah mulai memasukkan namanya omnibus law di situ di tatip. Ya, di tatip itu. Jadi sudah tim perunding kita itu sudah ribut-ribut di situ. Ya, sudah sampai gerak meja lah sana ya. Supaya apa? Omnibus law ini tidak masuk di PKB kita. Ya, itu yang kita wanti-wanti dari awal itu. Ya. Mungkin inilah ya, kita beri aplaus lah untuk yang tim perunding kemarin ya. Oke, kemarin kita jadwalkan 4 kali perundingan itu di November. Ternyata itu di hari keempat itu kita deadlock. Karena biasa hari keempat itu kita ngebahas masalah uang. Yang namanya masalah uang ini agak sulit. Karena pastinya kita pasti minta banyak kan, dan manajemen pasti minta sedikit. Kalau bisa nggak ada uang keluar lah di situ. Jadi akhirnya ditambah waktunya 1 kali lagi. Jadi 5 kali perundingan kita dengan manajemen untuk hasil ini. Oke, inilah yang kita bisa lihat hasil yang kita capai di perundingan kita di periode PKB 2021-2023. Yang pertama, tidak ada pasal omnibus law. Ya, ini sudah pencapaian cukup luar biasa bagi kita di PKB kita tidak ada omnibus law. Kalau mungkin teman-teman punya ada dari Bung dan Bing semua yang punya teman di luar, mungkin ini adalah prestasi luar biasa dibandingkan sama PT lain karena PT lain masih ada omnibus law di situ. Ya. Oke. Kemudian yang kedua, kenaikan tunjangan. Ya, dengan tunjangan ada tunjangan perumahan, tunjangan transportasi, tunjangan kehadiran dan tunjangan shift.
kita ada 5 golongan itu naik 5% ya. Jadi saya deg-degan jadi. Tiba-tiba disuruh maju. Ya, jadi masing-masing golongan itu ada kenaikannya di situ persentasenya, juga ada angka kenaikannya ya. Terus untuk transportasi juga ini untuk semua ya. Jadi ada kenaikan sekitar 4.200, 23%. Jadi untuk tahun depan kawan-kawan bisa mendapatkan kenaikan sekitar 22.200. Dan untuk kehadiran ini juga diperjuangkan rupanya. Jadi kawan-kawan yang sip, ini khusus yang sip ya. Aduh, masih deg-degan. Minum kopi tadi. Iya. Duduk. Ya, jadi untuk kehadiran ini itu kan monthly 1 sampai monthly ke-8 dan seterusnya ya. Kalau dulu 72.000, 199, 126, 168, 190 naik 20.000 dan ini berlaku untuk golongan 3 ke bawah. Semua. Ya, golongan 3 ke bawah berarti 7 ke bawah kecuali Abang dapat, Bang. Ya, jadi kecuali itu HR sama finance. Jadi memang mereka tidak diakomodasi dan sebenarnya yang tidak mengakomodasi mereka juga. Gitu. Begitu ya? Ya, jadi Pak Asep selama bertahun-tahun mengajukan ini ya. Ya Pak Asep, Yes. sebagai ketua bidang komisi A lagi ya. Ya, jadi ketua komisi A. Jadi untuk tahun ini kita akomodir dan berhasil. Syukur alhamdulillah berhasil. Jadi ya. Walaupun ya meskipun ini harus diperjuangkan, jadi sebenarnya harus hadir dulu berdapat. Kayak gitu, kalau nggak ada nggak dapat. Ya, terus terakhir itu tunjangan SIP yaitu ini untuk GG. Kok salah itu? GG 11 SIP mana di kita di SIP? Ke bawah. Semua GG 11. Gigi 11 minus. Kalau ada. Minus. Ada ya? Ayo, nggak apa-apa lah. Nanti kita tarik sama-sama lah ya. Kita juga terbuka kok untuk open apa ya. Jadi memang masuk malam. Hah? Pas Warna aku masuk malam. Memang kalau yang Gigi Rata bilang dulu masuk SIP kan dapat. Dia dapat. Terus, ya makanya dia Udah betul itu. Iya. 11 ke bawah. Tinggal Tanoko aja yang yang mau masuk SIP. Ini lebih besar. Oke. Gak apa-apa. Itu bahan diskusi aja, bahan diskusi. Karena sekarang memang ada juga yang duty shift pagi second ya. Cuma kemarin Pak Farid ngomong ke saya, kok saya nggak dikasih uang tunjangan shift ya. Jadi Bapak ngomong ke saya lah, saya bilang. Ya dia masuk second terus, dia spesialis masuk second ya. Jadi oke. Mudah-mudahan dapat tunjangan shift. Jadi ini kawan-kawan juga dapat shift second itu kenaikan 2.000, jadi 16.300, syukur alhamdulillah. Dan untuk shift malam juga ini yang betul-betul kita perjuangkan ya. Jadi memang betul yang masuk shift malam ini sangat besar pengorbanannya ya. Kita tidur, kawan-kawan bekerja. Jadi kawan-kawan bekerja untuk kita yang tidur. Ya. Ya, jadi memang kita harus apresiasi lah, ya, betul. Jadi kedepannya juga ini akan kita naikkan terus nih, yang shift malam. Oke, 23.100. Terakhir Bang, ada lagi? Ini. Jadi ini ya, mohon maaf ketua ya. Saya ngomong di sini mungkin atas nama semua ya. Janganlah dilihat 2013, 10, 2015, 16, 2019, 2019 7,2, 2021 12,02 kepemimpinannya, jangan. Jangan lihat siapa itu ketuanya, jangan. Ya. Ini saya tekankan ya kawan-kawan semua ya. Jadi ini kan estafet. Semuanya di situ. Ketua yang lama, yang baru, pengurus, penasehat, semua di situ. Jadi ini bukan kerja satu orang. Ya. Ini bukan kerja satu orang. Ini kerja kita semua. Ya. Tadi mungkin Pak Dedi ketinggalan sedikit ya. Bayangkan kita itu musik itu harus bulan 5. Musik bulan 5 kita undur di bulan 8 di Hotel Golden View. Ya. Di bulan 5 itu ketua yang lama Pak Hendri berhubung tidak datang, itu langsung memberikan mandat sama Pak Suparman juga ke kita untuk mengurus PKB ini. Ya, dari bulan 5 panjang. Dari bulan 5 sampai bulan 11, 4 bulan. Itulah tadi yang jaring-jaring ya, menjaring segala macam. Ini juga kawan-kawan yang di sini ya, kita mohon bantuannya sekali lagi ya. Bayangkan kita sudah capek
membuat Google Form ya namanya, Bang Agus. Ya. Ya, udah bikin sana, bikin sini, itu segala macam. Cuma 60 orang yang memberikan feedback itu. Jadi feedback yang kita ambil yang lama itu adalah yang sebelumnya jadinya, yang dulu. Jadi yang untuk minta dikembalikan itu kita ambil dari yang lama jadi. Jadi bisa dipastikan yang tahun ini kawan-kawan itu yang disopor kurang respon lah, kurang proaktif. Jadi kita berharap nanti untuk 2 tahun ke depan melalui Bakorkon juga bisa memberikan inputan. Jadi yang tadi itu banyak dan yang syukur adalah perdebatan ya, argumentasi pada saat komisi A dan B itu luar biasa. Nggak apa-apa berkeras di situ, nggak apa-apa. Jadi itu luar biasa kemarin dan alhamdulillah kita bisa mendapatkan 12,02% tadi. Jadi 12,02% tadi itu sebenarnya kalau dilihat angka nominalnya itu adalah 4 item tadi ya. Tapi sebenarnya lebih karena ada yang tidak dimasukkan ketua. PA kita nggak dimasukkan itu, upah itu kan belum masuk itu sebenarnya. Itu kan intangible. Ya, yang masuk Hitungan bonusnya full atau sudah dikurangin? Karena tadi kan dikembalikan selama 3 tahap. Tahap pertama kan dikembalikan 40%. Bonus tetap ada. Plusnya itu full atau dikurangi berdasarkan bonus, berdasarkan pengembalian. Plus itu yang kedua, selama pengembalian UMK apakah masih ada pemotongan UMK-nya itu? Oke, yang ketiga, kapan mulai efektif PKB kita? 3 dong, katanya Itu. 2. 3 pertanyaan. Oke, terima kasih. Katakanlah proposal dari manajemen nih. Nah, dari yang PKB yang perubahan PKB sekarang ini, apakah ada yang pasal-pasal yang dari manajemen yang kita terima? Atau seperti apa? Penurunannya. Kita kan take and give katakanlah kan. Ya. Kita tahunya perubahannya ini yang dari manajemen yang ada nggak yang berimpact ke kita apa namanya karyawan gitu. Soal dari manajemen yang kita terima atau seperti apa? Oke, kalau sudah Praktis ya. Mungkin kawan-kawan tahu kalau tadinya SMB hanya mengirim 5 juta, sekarang berapa Pak Dedi? Per minggu. 0,8. Nggak ada metal tip lah. Sama Smart Seven. Total. Jadi 8 jutaan gitu ya. Artinya apa? Harapannya adalah kita pengen berkembang lebih besar gitu. Kenapa? Kalau kita tidak bisa menunjukkan ini hasil terbaik dari kita di Batam, ini akan demand ini bisa dipindahkan ke contoh Malaka, Buksi, semua siap menampung. Ini yang kita khawatirkan. Kenapa? Karena kita kan pengen lebih banyak lagi nih. Sekarang sudah ada berapa gedung? 8. Hampir 9 sekarang. 326 sudah diambil juga. Ke depan mau jadi berapa gitu. Tergantung kita ya. Kalau kita bisa tunjukkan kita mampu, kita bisa tunjukkan performance kita di quality, delivery bagus, otomatis semua akan bertambah gitu. Ya, bukan tidak mungkin jadi 15 gedung gitu. Itu sangat mungkin karena dulu kita berpikir gedung kita hanya 4. Sekarang sudah 9 ya. Nah, jadi mengurangi pengangguran, mengurangi pengangguran. Intinya gitu. Artinya gini, manajemen menyadari ya, ini tidak bisa dilakukan hanya di tingkat-tingkat manajemen ya, mereka. Tapi dia juga butuh bantuan dari kita selaku yang menjalankan produksi agar bisa mendapatkan hasil yang tadi. Ya, contoh kita sekarang dalam kondisi backlog, harapannya kita bisa membantu agar backlog ini cepat selesai. Agar apa? Masuk lagi demand-demand baru yang tentunya akan juga menggairahkan. Ya. Sekarang mungkin tahu teman-teman kan sudah banyak juga penerimaan karyawan baru. Ini hal yang sangat baik. Overtime juga masih cukup tinggi. Ya, artinya apa? Inilah hasil yang sudah kita lakukan selama ini. Untuk itu kita applause dulu mungkin ya. Nah, jadi sebanding dengan tadi, otomatis kalau kita mau dapat delivery yang bagus, quality yang bagus, otomatis kita harus bekerja lebih bagus kan itu ya. Nggak mungkin dengan kita makin santai, makin slow, hasilnya akan makin bagus, itu tidak mungkin ya. Jadi harapan manajemen yang seperti itu. Otomatis kita sebagai serikat, karena memang kita punya tujuan yang sama, memajukan perusahaan agar kemajuan perusahaan tadi kembalinya ke welfare kita gitu, ke apa tadi? Tunjangan-tunjangan, kesejahteraan. Kita bisa minta tambah. Kenapa? Karena demand kita lagi tinggi. Terus terang aja, kenapa PKB tahun ini kita lebih positif ya, lebih apa ya, lebih optimis? Karena memang kondisi demand juga lagi tinggi. Ya, kita berani minta
karena kondisi demand tinggi. Nah, jadi harapannya tolong teman-teman Pak Korkon juga menjadi corong ke kawan-kawan yang lain agar bukan tanggung jawab agar memasukkan message kita bersama-sama nih membangun Infineon ke depan yang lebih bagus dengan cara yang yang kita tunjukkan lah kalau kita itu memang bagus gitu ya. Infineon Batam ini lebih bagus dari Singapura, lebih bagus dari Malaka. Ini sebenarnya challenge yang mau kita tunjukkan gitu. Nah, memang sekarang kita masih kondisi berjuang keras, harapannya kita bersama-sama. Jadi manajemen dan serikat, itu yang harapan dari manajemen yang kita pahami kemarin. Dan ini saya anggap penting untuk kita sampaikan agar juga menjadi tanggung jawab kita bersama. Tujuan kita bersama itu apa? Infineon akan lebih besar gitu. Caranya ya kita kerjakan sama-sama. Ya kalau nanti perusahaan untung ya tolonglah bagi-bagi kita gitu, kan gitu. Ya mungkin itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tolonglah Pak. Gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua ya. Jadi ya berhubung yang pengen kenalan Azer, saya tanya anggotamu sekarang berapa aja? Nambah enggak ya? Jadi garda metal itu seharusnya itu tambah ya, bukannya berkurang. Masa ada panglima tak ada anggota? Nah, itu ya. Jadi semuanya sudah disampaikan. Saya yakin dengan pertemuan seperti ini, dan saya minta juga ke pengurus 15 ya untuk reguler. Artinya reguler itu sebenarnya saya sebagai majelis BUK melihat ini saya belum puas ya, karena kepuasan saya itu tinggi. Dilihat dari yang hadir ini, saya melihat belum ada tambahan. Masih muka-muka lama kebanyakan. Jadi teman-teman nanti kalau ada event selanjutnya itu tolong ajak yang baru. Jadi itu dulu satu. Yang kedua tentang PKB. Tentang PKB semuanya sudah dibahas oleh ketua bidang PKB dengan Pak Sekjen ya. Jadi 15% itu seperti kacang putih sebenarnya. Nah, itu pesan saya, dan nanti tolong disampaikan ke semua level sekarang ini, artinya level komunikasi ya sudah jalan. Tinggal bagaimana ibarat rantai itu. Kenapa saya pakai rantai? Karena saya suka sepeda ya. Jadi rantainya untuk mempercepat itu, tinggal gear-gearnya itu dikrek gitu. Begitu klek itu sudah pastinya nanti hasilnya akan luar biasa ya. Yang di saat lain masih berbicara omnibus law, Pak, di tempat saya nggak ada permanen, Pak, di tempat saya OT nggak dibayar, kita sudah tidak memikirkan itu. Malah saya lihat banyak yang menolak untuk OT. Nah itu karena fisiknya udah nggak kuat lagi. Jadi itu teman-teman sekarang fokus. Ayo sama-sama membantu, saling berpegang erat untuk mensukseskan programnya dari PUK, dan juga menunjukkan ke manajemen, ke back end board bahwa kita itu bisa. Saya selalu ngintip, kalau tempat lain sebenarnya jelek ya. Kalau tempat lain itu PT misalnya Malaka, Singapura, Buksi itu batuk-batuk, saya seneng. Batam stabil gitu. Karena memang mereka ini meskipun satu Infineon, mereka saling melihat, saling bersaing gitu. Dan alhamdulillah seperti yang ketua tadi sampaikan juga, bahwa kita ini kepengurusannya mulai dari operator, teknisi sampai ke manajer itu ada. Sehingga kita tidak ada yang disembunyikan. Jadi jangan lagi ada kecurigaan, oh ini jangan-jangan yang bagian manajemen anggota PUK begini, jangan seperti itu lagi. Karena itu adalah modal kita untuk berkomunikasi. Kalau di luar sana yang namanya PUK itu harus berantem dengan manajemen, itu kuno itu. Itu kuno seperti itu. Gimana kita marahan dengan orang, komunikasinya
kalau kita istilahnya bermusuhan dengan orang, bagaimana kita meminta? Mungkin di rumah pun begitu. Kalau anak kita marah terus, jangankan anak ya, mungkin susah juga. Kalau sama istri atau pasangan kita marah, gimana kita mau minta? Mungkin itu mungkin itu gambarannya ya. Maksudnya minta untuk dimasakkan yang berbeda. Kalau pagi sore berantem terus, gimana mau bilang, Bu, saya mau minta masakan sop, ya nggak mungkin kan. Bisa masak sendiri atau harus pakai helm karena panci nanti melayang. Nah, mungkin itu juga yang komentar biasanya itu yang paling sering. Mungkin itu aja. Sebagai penutup kita harus solid. Mungkin satu slogan, kita tidak usah batang bisa karena memang kita sudah bisa. Sekarang kita menjadi batang tangguh. Artinya sesuatu pun apapun yang ada kita libas, kita pasti bisa. Bisa sudah berlewat, kita tangguh. Batang tangguh. Oke, akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi menjelang siang ya buat teman-teman semua. Ya, terima kasih sudah diberi kesempatan untuk maju. Ini di luar dugaan saya sih. Ya, tapi kita harus siap ya. Ya, pertama-tama yang mau saya sampaikan adalah juga terima kasih kepada jajaran pengurus ya yang sudah menarik saya juga untuk masuk di jajaran penasehat sih sebenarnya. Nggak banyak sih saya sampaikan. Sebenarnya apapun pencapaian yang kita lakukan atau kita raih pada saat rapat PKB kemarin, ya seperti yang ketua bilang, itu tidak terlepas dari perjuangan kita semua. Ya. Jadi untuk ke depan mari sama-sama kita kawal, ya pelaksanaannya, dan yang penting adalah sebenarnya komunikasi tadi yang seperti dibilang. Ya. Apa yang kita dapat sekarang ini harus terkomunikasikan ke teman-teman di bawah. Jangan sampai nanti ada berita yang memang harusnya A disampaikan di bawah itu B, akhirnya menjadi perselisihan gitu. Ya. Nah ini yang memang harus kita sama-sama menjaga. Ya mungkin itu aja dari saya Pak ya. Iya Pak. Nggak banyak lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yes, yes, yes. Kenapa rayap? Kena rayap. Jangan kita kemarin nggak pakai atap. Hidup buru. Tiga dulu. Tiga sama kaki baru diikat. Tanjak apa pula nih? The best. PUK Infineon is the best. Sekarang mama pun harus oke. Semangat kali Bun. Nanti baru nyampe situ Bunda udah capek. Semoga enggak sama ini loh capek dua-dua aja. Ih jangan bawa motor lah Mas. Pak Nay. Jalan aja. Jalan santan bakar lemak. Wah udah bawa tahu orang-orang. Sepeda ya? Hah? Iya. 10.000 kali masuk. Trial full. Oh, ini jalur kepercayaan ini. Kasih 10.000 ya ini. Jalur kepercayaan kan?
tuh, siap-siap tuh. Nah, Pak, cari kayu. Pak, bisa naik kita. Ada yang angkat tuh. Hah? Tawa-tawa baru kita ikut pemandunya. Ini menyimpang namanya. Belum masuk udah keluar. Lihat mana sini sana nih. Titanium. Udah sama kayak ini apa pesawat itu? Iya, pesawat. Ringan betul tuh. Dengan tapi kuat. Ini tali tambang lah. Hah? Boleh tahan. Ini talinya ini. Biar bisa pegangan ya. Iya. Jangan ada yang terpisah dari rombongan. Satu. Kayaknya udah dibersihin ya. Kemarin ini kan hutan kali kan. Ini yang macetnya di depan ini. Tahu walaupun kita udah lama kan, lama di rantau kan, tapi kan masih ingat jalan-jalannya, kemana belok-belok ya kan. Ame nggak tukang ojek inilah. Nggak ada ojek payung ya? Berat depan ini. Semangat bro, maju terus, pantang mundur. Videoin dulu yang belakangnya Bapak ya, kenangan. Berhenti dulu kamu. Apa?